di bagian yang pertama kali tadi kita bahas itu loh Mbak Ahmad. Ya kan ada kebutuhan dulu, baru tekanan, dorongan, terus perilaku. Nah itu kan tekanan, dorongan itu kan motivasi tadi, makanya kita melakukan sesuatu. Jadi jangan lupa kebutuhan dulu muncul, baru kita termotivasi. Paham? Yang mau ditanyakan? Halo? Halo? Oke, saya lanjut ya. Sekarang ada kombinasi motivasi, yaitu keterkaitan motivasi, bundel atau kombinasi motivasi, konflik motivasi, sama self concept. Jadi ada beberapa, kalau keterkaitan itu berarti ada beberapa motivasi yang saling saling terkait satu sama lain. Jadi akhirnya kita melakukan sesuatu. Kalau kombinasi ya sama, tapi kadang-kadang nggak ini. Kalau bundel kombinasi motivasi itu produk tertentu bisa memuaskan berbagai macam motivasi. Jadi dari satu bisa memenuhi semua keinginan kita itu. Terus kalau konflik, nah di konflik ini ada yang namanya a dynamic theory of personality. Oke, di sini perilaku konsumen kita bakalan banyak membahas tentang teori-teori ya, karena tadi kan studi perilaku konsumen kita mengadaptasi dari bidang studi lain, makanya ada beberapa teori juga yang harus dipelajarin. Ini ada teori dynamic theory of personality, ini tentang konflik di sini. Jadi ini ada yang namanya approach konflik, itu dimana konflik berada dalam dua alternatif yang diinginkan. Jadi bagaimana konsumen harus memutuskan bagaimana mengalokasikan pembelian antara peralatan fitness dengan komputer. Kalau avoidance itu kan berarti menghindari kan. Kalau avoidance itu pilihannya itu bersifat negatif. Jadi misalnya sebuah keluarga dihadapkan pada pilihan memperbaiki televisi yang rusak atau membeli yang baru, di mana dua-duanya akan menghabiskan biaya, seperti itu. Itu avoidance. Tapi kalau approach tadi positif ya. Terus kalau approach avoidance konflik itu konsumen berada dalam konflik antara alternatif positif dan negatif. Jadi kan kalau approach itu berarti positif, kalau avoidance itu negatif. Tapi kalau approach avoidance itu positif negatif. Nah, contohnya approach avoidance ini di sini mobil mewah di satu sisi memang bagus, mungkin juga fitur-fiturnya lebih bagus dari mobil lain, tapi di sisi lain negatifnya biayanya mahal. Nah, seperti itu. Terus ada juga self concept. Ini jadi konsep diri tiap individu kan masing-masing, tiap orang memiliki karakter sendiri-sendiri ya. Biasanya kita akan memilih barang yang sesuai dengan karakter kita. Itu self concept. Nah, hubungannya motivasi sama strategi pemasaran. Dan teori motivasi dapat dimanfaatkan dalam strategi pemasaran ini, ya tetap
Jadi teori-teori itu bisa berkaitan dengan segmenting, positioning, pengumpulan motivasi, riset, segala macam. Jadi bisa diimplementasikan dalam pasaran. Misalnya kalau segmentasi itu dari teori Maslow itu kan ada kebutuhannya macam-macam. Nah, kita bisa membagi kelompok konsumen berdasarkan teori kebutuhan Maslow itu tadi. Sama bisa diimplementasikan ke teori-teori yang sudah kita bahas tadi. Terus ada yang mau ditanyakan sampai sini, Mbak, Mas? Kebutuhan ego. Ada yang mau ditanyakan tentang motivasi? Ini kebutuhan ego atau egoistik atau estimates apakah sama dengan ambisi? Sebenarnya gini loh, kebutuhan ego itu selama itu masih dalam dalam taraf yang positif, nggak sampai mau menghancurkan orang atau nggak sampai mendorong mas atau nggak melakukan tindakan yang negatif, itu sebenarnya nggak masalah gitu. Ini kan kebutuhan untuk berprestasi sehingga mencapai derajat yang lebih tinggi dari yang lainnya, yaitu bisa dibilang juga kita ada ambisi, tapi selama itu nggak melewati taraf yang sampai mau berbuat negatif, kalau menurut saya sih nggak masalah. Wajar lah, kan kita wajar pengen berprestasi, misalnya pengen jadi nomor 1, itu masih wajar. Pokoknya dengan cara-cara yang benar, jangan pakai cara yang nggak baik. Misalnya pengen jadi kepala daerah tapi nyokok orang, nah itu kan sudah nggak bagus kan. Pokoknya selama itu mas lakukan dengan jalan yang benar, nggak apa-apa. Kebutuhan ego dipenuhi nggak masalah. Kan kadang ada kan yang karena ambisinya besar, pokoknya misalnya pengen kaya, tapi caranya apa? Mencuri, yang nggak benar, ya toh. Pengen kaya ya cari uang yang benar sampai akhirnya kaya, nggak masalah. Apapun itu kalau punya cita-cita yang tinggi itu nggak bagus, pokoknya caranya aja. Lagi yang mau ditanyakan tentang motivasi, misalnya juga pengen jadi bos di perusahaan tapi dengan cara menjelek-jelekkan teman, itu kan nggak iya, tetap disesuaikan dengan kemampuan. Selama kita masih bisa meraih dengan kemampuan, ya monggo. Pokoknya intinya jangan sampai kebutuhan ego ini dipenuhi dengan hal negatif, jangan. Ada lagi yang mau ditanyakan enggak? Kenapa nggak bisa jalan ini PPT-nya? Baru bisa jalan. Oke, sebentar, ini nggak bisa jalan. Kepriben. Haya. Sekarang yang kegiatan belajar 2 tentang persepsi ya. Dan ini PPT-nya macet. Diapain ini? Macet.